Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pecinta Al-Quran yang saya hormati, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kaitannya ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Dan untuk selanjutnya saya akan membacakan 7 qiraat sab'ah atau nama-nama 7 qiraat sab'ah yang sering kita dengar. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya, ilmu tajwid tidak bisa dipisahkan keberadaannya dari ilmu qiraat. Bahkan bisa dikatakan kelahiran ilmu tajwid itu sendiri diilhami oleh ilmu qiraat yang memang muncul terlebih dahulu. Keberagaman cara membaca lafaz-lafaz Al-Quran yang dipelajari dalam ilmu qiraat telah menjadi dasar bagi munculnya kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Ilmu qiraat adalah ilmu yang membahas bermacam-macam qiraat yang diterima dari Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan sanad serta penerimaannya dari Nabi Muhammad SAW. Dalam ilmu ini diungkapkan qiraat yang sahih dan yang tidak sahih, seraya menisbatkan setiap wajah bacaannya kepada seorang imam qiraat. Asal muasal terjadinya perbedaan ini adalah karena bangsa Arab yang dahulu mempunyai berbagai dialek bahasa yang berbeda antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Dan Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad menjadi semakin sempurna kemukjizatannya karena ia dapat menampung berbagai macam dialek bahasa sehingga tiap kabilah dapat membacanya, menghafal dan memahami wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Qiraat yang bermacam-macam ini telah ada pada masa Rasulullah SAW dan beliau mengajarkannya kepada para sahabat sebagaimana beliau menerimanya dari malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian pada masa sahabat muncul para ahli bacaan Al-Quran yang menjadi panutan masyarakat. Yang termasyhur di antaranya mereka adalah Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, dan Abu Musa al-Ash'ari. Mereka inilah yang menjadi sumber bacaan bagi setiap besar sahabat dan tabi'in. Namun dalam perkembangan selanjutnya, perbedaan qiraat ini menghadapi masalah yang sangat serius karena munculnya banyak versi bacaan yang semuanya mengaku bersumber dari Nabi Muhammad. Untuk itu, para ulama melakukan penelitian dan pengujian oleh para pakar qiraat dengan menggunakan kaidah dan kriteria dari segi sanad, rasm, usmani, dan tata bahasa Arab. Setelah melalui upaya yang keras serta penelitian dan pengujian yang mendalam terhadap berbagai qiraat Al-Quran yang banyak beredar, ternyata yang memenuhi syarat mutawatir menurut kesepakatan para ulama ada 7 qiraat. 7 qiraat ini selanjutnya dikenal dengan sebutan qiraat sab'ah atau bacaan yang 7. Qiraat sab'ah ini masing-masing dibawa dan dipopulerkan oleh seorang imam qiraat sehingga seluruhnya berjumlah 7 orang imam qiraat sebagai penghargaan dan agar mudah untuk diingat. Nama-nama mereka selanjutnya diabadikan pada qiraatnya masing-masing. Contoh, qiraat Asim, qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, dan seterusnya. Tetapi patut untuk dipahami, hal ini bukan berarti bahwa merekalah yang menciptakan qiraatnya sendiri.
Qiraat yang mereka anut dan gunakan tetap bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperolehnya secara talaqi dari generasi sebelumnya. Berikut ini adalah nama-nama imam qiraat sab'ah dan para perawi yang masyhur meriwayatkan qiraat darinya. Yang pertama, Abdullah bin Amir al-Yahsabi atau yang sering kita kenal dengan Imam Ibnu Amir. Ia mengambil qiraat dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Utsman mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para perawinya yang terkenal antara lain Hisham bin Ammar ad-Dimashqi atau Syekh Hisham serta Abu Amir Abdullah bin Ahmad bin Bashir bin Zakwan ad-Dimashqi atau yang sering kita kenal dengan Ibnu Zakwan. Yang kedua, Abu Ma'bad Abdullah bin Kasir al-Makki atau Imam Ibnu Kasir. Ia mengambil qiraat dari Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Abdullah bin Sa'id al-Makhzumi. Para perawinya yang terkenal antara lain Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Abu Bazzah atau yang kita kenal dengan Al-Bazzi serta Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad al-Makhzumi atau yang terkenal dengan nama Syekh Kunbul. Yang ketiga, Abu Bakar Asim bin Abin Nujud al-Asadi atau yang terkenal dengan nama Imam Asim. Ia mengambil qiraat dari Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya melalui Abu Abdurrahman bin Hubaib As-Sulaimi. Para perawinya yang terkenal antara lain Abu Bakar Syu'bah bin Ayyasi bin Salim bin Asadi atau dikenal dengan Syekh Syu'bah dan Abu Amr Hapas bin Sulaiman bin Al-Mughirah. Yang keempat, Zaban bin Al-A'la bin Ammar atau yang terkenal dengan Imam Abu Amr. Ia mengambil qiraat dari Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu melalui Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa dan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mengambil qiraat dari Hattan dan Abu Aliyah. Abu Aliyah dari Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para perawi Imam Abu Amr yang terkenal antara lain Abu Umar Hapash bin Umar atau yang sering dikenal dengan Ad-Duri serta Abu Shu'aib Salih bin Ziyad As-Susi atau yang terkenal dengan Syekh As-Susi. Yang kelima, Nafi' bin Abdurrahman bin Abu Nu'aim Al-Laisi atau yang terkenal dengan sebutan Imam Nafi'. Ia mengambil qiraat dari banyak guru, di antaranya Abdurrahman bin Hurmuz yang mengambil qiraat dari Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengambil qiraat dari Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para perawinya yang terkenal antara lain Abu Musa Isa bin Mina atau yang terkenal dengan nama Syekh Qalun serta Utsman bin Sa'id al-Misri atau yang terkenal dengan nama Warash. Yang keenam, Hamzah bin Hubaib Az-Zayyad atau yang terkenal dengan nama Imam Hamzah. Ia mengambil qiraat dari Abdullah bin Mas'ud melalui Abu Muhammad bin Sulaiman bin Mahran al-A'masi yang mengambil qiraat dari Abu Muhammad Yahya al-Asadi dari Alqamah bin Qais. Kemudian Alqamah bin Qais talaqi dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para perawi Imam Hamzah yang terkenal antara lain Abu Muhammad Khalaf bin Hisham al-Bazzaz atau sering disebut dengan Imam Khalaf serta Abu Isa
Khalad bin Khalid As-Sayrafi atau yang terkenal dengan nama Khalad. Yang ketujuh, Abul Hasan Ali bin Hamzah Al-Kisai atau yang terkenal dengan nama Imam Al-Kisai. Ia mengambil qiraat dari Imam Hamzah dan juga talaqi kepada Muhammad bin Abu Laili dan Isa bin Umar. Sementara itu, Isa bin Umar mengambil qiraat dari Imam Asim. Para perawi Imam Al-Kisai ini yang terkenal antara lain Al-Lais bin Khalid Al-Baghdadi atau yang terkenal dengan nama Abu Haris, serta Abu Umar Hafs bin Umar atau yang terkenal dengan nama Ad-Duri Al-Kisai. Qiraat Al-Quran yang dibawa oleh ketujuh imam qiraat di atas yang sudah saya bacakan tadi bukanlah hasil ijtihad, melainkan perkara tauqifi yang berpegang kepada riwayat-riwayat mutawatir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, sunnah hukumnya menggunakan qiraat sab'ah dalam bacaan Al-Quran. Namun begitu, sebelum menerapkan qiraat sab'ah, seseorang qari sebaiknya terlebih dahulu mempelajari qiraat tersebut secara talaqi dan musafahah kepada guru terpercaya yang memang ahli dalam mendalami qiraat sab'ah. Janganlah mempraktekkan qiraat-qiraat tersebut hanya sekedar ikut-ikutan tanpa disertai dasar-dasar qiraat itu sendiri. Sangat penting dijelaskan di sini bahwa qiraat yang banyak dipelajari, dianut dan dipakai oleh kebanyakan kaum muslimin di Indonesia adalah qiraat menurut Imam Asim, riwayat Imam Hafs. Untuk menambah wawasan, berikut ini saya tampilkan contoh sederhana perbedaan cara membaca lafaz-lafaz tertentu di dalam Al-Quran yang dipelajari dalam qiraat sab'ah. Gitu. Hapus. Dalam lafaz as-salatu, Imam Waras membacanya dengan taglid atau tebal pada huruf lam sehingga terdengar seperti bunyi huruf o dalam lafaz Allah. Jadi as-salatu. Yang kedua, lafaz lahum adzabun, Imam Ibnu Katsir membacanya dengan mendomahkan huruf mim serta menghubungkan dengan waw bersukun atau yang dikenal dengan silah mim jama, sehingga dibaca panjang dua harokat sebagaimana mad asli. Yang tadinya lahum azabun dibaca lahumu azabun. Lafaz bil huda, Imam Hamzah dan Imam Kisai membacanya dengan imalah sehingga menjadi bil hude. Seperti itu contoh-contoh perbedaan qiraat sab'ah yang terjadi di antara para ulama. Untuk pembahasannya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.